paling tidak adalah mensolidkan anggota untuk aktif di organisasi, karena mereka butuh sosok yang bisa mengayomi, betul? Yang kedua, paling tidak mendengarkan curhatannya, idenya, dan juga kompetensi untuk kader kita dengarkan, kita kembangkan syukur-syukur. Ya, yang ketiganya adalah mengkondisikan mereka tenang dalam barisan kita. Termasuk ketika dia bergerak bikin apapun, dia masih dalam satu barisan kita. Ini nanti tanyakan ke mentor kalian ya soal peran mentor. Tidak kita bahas. Saya pengen membahas ini yang paling penting. Ada 5 level yang harus teman-teman bawa pulang. Di mana posisi teman-teman sebagai pemimpin dan juga sebagai mentor. Kita bedah satu persatu ya. Ini harusnya dari awal, tapi sengaja saya simpan di akhir biar jadi penutup dan diingat terus sama teman-teman. Termasuk teman-teman UPLS dan yang sedang jadi mentor. Mari kita simak berada di mana posisi kita hari ini sebagai pemimpin atau mentor. Pertama, mentor disebut mentor karena punya posisi. Sepakat gak? Sehingga orang ikut kepada dia karena harus. Orang dia udah ditunjuk sama organisasi sebagai mentor atau pemimpin. Cukup gak jadi pemimpin karena punya posisi doang? Tapi kalau ini dioptimalkan dengan baik, mumpung punya posisi, betul gak? Begitu juga ketika jadi mentor. Mumpung jadi mentor, manfaatkan sebaik mungkin. Ya, ini level paling bawah. Jadi mentor atau jadi pemimpin karena posisi. Nanti teman-teman hari ini posisinya di mana? Masih mending punya posisi, kalau enggak ciptakan posisi sendiri. Di mana kita hari ini? Oke? Kita bahas satu persatu berarti ya. Jadi mentor atau jadi pemimpin karena hubungan. Orang ikut dengan kita bukan lagi karena posisi kita, tapi karena apa? Karena kebaikan kita dengan dia. Dia ikut sama kita itu karena dia udah baik sama saya. Ini level kedua. Orang mau dipimpin itu bukan lagi karena punya posisi. Memerintah bukan, dan orang ikut karena kita bukan karena punya posisi. Mau punya posisi mau enggak karena kita baik, dia mau datang atau mau ikut instruksi kita. Udah beda kan? Level ketiga adalah orang yang memiliki produktivitas, yang punya karya. Biasanya kan yang orang punya karya mau didatengin sama orang, betul? Ini sebenarnya level pemimpin yang sudah kita bahas. Teman-teman sudah masuk di sini. Tunjukkan karyanya, produktivitasnya, hasilnya, sehingga orang tahu saya pengen dong kayak kakak itu. Kita kejar level ini. Atau yang keempat adalah levelnya masih ke development. Ini para mentor juga penting. Kita harus menjadi pengembang orang, pemberdaya orang. Ini level ini. Jadi orang mau datang kita karena dia merasa dikembangkan kompetensinya, keahliannya kita fasilitasi. Mau datang nggak dia? Ini mentor udah memikirkan orang lain. Dia membaca potensi-potensi anak ini seperti apa, boleh dikembangkan. Ya, ini level development namanya. Dan yang terakhir adalah level puncak. Orang ikut kita karena mereka tahu siapa kita yang sesungguhnya. Nabi Muhammad itu diikuti di level mana? Apakah karena Nabi diikuti? Beliau udah, betul, Nabi jadi dia, tapi beliau udah posisi puncak, betul? Sebelum jadi Nabi pun orang udah tahu bagaimana Muhammad, betul gak? Bahkan sebelum jadi Nabi sudah diberikan gelar Al-Nabi, sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasulullah diikuti orang, karena udah di level puncak secara personal, secara manusia. Kita kejar itu ya. Nah, bagaimana mengoptimalkannya sekarang? Dan kita ada di level mana? Ya, mentor seperti apa atau pemimpin seperti apa?